Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelasnya Derajat Nugraha ya untuk dipimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengecek kehadiran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nah, untuk absen akan Ibu kirim link di chat ya. Baik, Bu. Nah, link absen sudah Ibu share di kolom chat. Anak-anak silakan mengisi linknya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memulai pembelajaran. Baik, Bu. Nah, anak-anak, walaupun hari ini kita pembelajarannya melalui daring, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Anak-anak di rumah semangat kan? Masih, Bu. Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, anak-anak masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Azan dan iqamah. Ya, benar. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan azan dan iqamah? Saya, Bu. Ya, silakan Derajat Nugraha. Azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Iqamah adalah tanda waktunya waktu sholat. Ya, benar. Kalau azan itu adalah panggilan untuk kita melaksanakan sholat. Sedangkan iqamah itu tanda bahwa sudah masuk waktu sholat atau sudah mau dimulai sholatnya, ya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Baiklah, Ibu akan memberitahu materi pokok yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama kita akan belajar mengenai konsep fikih. Lalu yang kedua, ruang lingkup fikih. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai konsep ibadah. Dan yang keempat, pembahasan kita mengenai prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang konsep fikih. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ruang lingkup fikih. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan konsep ibadah. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Nah, itulah tadi materi pokok dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai konsep fikih. Apa itu konsep fikih? Nah, konsep fikih ini ada yang secara bahasa dan secara istilah. Fikih secara bahasa berasal dari kata fikun, yang artinya pemahaman secara mendalam, yang mengerahkan potensi akal. Sedangkan fikih secara istilah itu artinya ilmu yang menerangkan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil secara terperinci. Nah, apabila kita gabungkan dari kedua ini, dapat kita simpulkan bahwa ilmu fikih ini merupakan salah satu dari bidang syariah Islam yang membahas mengenai hukum terkait seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu individu, kelompok, maupun antara manusia dengan penciptanya.
tadi konsep fikih. Sampai sini anak-anak paham ya? Paham, Bu. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai ruang lingkup fikih. Nah, ada apa saja ruang lingkup fikih ini? Ruang lingkup fikih itu menjelaskan mengenai semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Nah, anak-anak tahu nggak mukallaf itu apa? Ada yang tahu? Belum, Bu. Ya, kan Putri Gina? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Anak-anak yang lain ada yang tahu? Bisa menjelaskan? Ya, Bu. Ya, silakan Derajat Nugraha. Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam. Iya, benar. Jadi, mukallaf ini adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ajaran syariah Islam. Nah, mukallaf itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, harus balik. Yang kedua, berakal. Dan yang ketiga, sudah masuk Islam. Nah, lalu ruang lingkup fikih apabila dispesifikasikan dibagi menjadi dua. Ada hablum minallah dan hablum minannas. Siapa yang tahu apa arti hablum? Belum ada yang tahu nih. Jadi hablum itu artinya hubungan. Jadi apabila hablum minallah itu hubungan antara manusia dengan penciptanya atau dengan Rabb-nya. Sedangkan hablum minannas itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, hablum minallah ini contohnya apa aja sih? Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Bu. Ya, lalu sedangkan hablum minannas atau hubungan antara sesama manusia itu contohnya dapat berupa menolong sesama, menyantuni fakir miskin dan sebagainya. Sampai sini paham ya konsep fikih Insya Allah paham, Bu. dan konsep fikih dan ruang fikih. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya ya mengenai konsep ibadah. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu pengertian ibadah? Belum ada yang tahu? Belum, Bu. Setiap hari kan kita ibadah. Apa contoh ibadah yang kita lakukan setiap hari? Sholat 5 waktu, Ibu. Ya, benar. Sholat 5 waktu. Jadi, ibadah itu apa? Ibadah itu semua perbuatan yang kita lakukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendapatkan pahala darinya. Ya. Nah, ibadah itu ada dua jenis. Ada ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah sendiri atau ibadah khusus, yaitu ibadah yang berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara dan Allah melalui cara yang sudah ditetapkan atau diatur oleh Rasulullah SAW. Contohnya apa? Sama seperti tadi. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, seperti yang kita lakukan sekarang nih, puasa Ramadan, ya. Ini salah satu contoh dari ibadah mahdah. Lalu jenis yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdah atau ibadah umum. Nah, ibadah ghairu mahdah ini bentuknya yaitu hubungan sesama manusia dengan manusia atau manusia dengan alam yang bernilai ibadah. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh ibadah ghairu mahdah. Nggak ada. Baiklah, contohnya ya sama kayak tadi, membantu tetangga, menyantuni fakir miskin, kita bersedekah, itu kan contoh dari ghairu mahdah ya, hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau manusia dengan alam,
Contohnya, merawat lingkungan, tidak merusak alam, seperti itu. Ya, paham ya sampai sini? Insya Allah paham, Ibu. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Nah, prinsip ibadah dalam Islam ini ada 4 ya. PPT-nya udah diarahin ke slide prinsip belum? Sudah, Bu. Nah, 4 prinsip ibadah dalam Islam. Yang pertama ada niat. Kenapa niat yang pertama? Karena niat ini syarat utama dalam beribadah. Semua ibadah harus diawali dengan Niat. nih. Ya, benar. Lalu yang kedua ada ikhlas. Ikhlas dalam menjalankan ibadah. Jadi kalau menjalankan ibadah itu tidak boleh dengan terpaksa ya. Ibu kasih contoh nih. Contohnya, Mandadari disuruh orang tuanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi Mandadari ini menjalankannya dengan terpaksa. Dia mikir, saya sholat gara-gara disuruh orang tua aja nih. Tidak boleh seperti itu ya. Harus karena Allah Ta'ala harus dijalankan dengan ikhlas agar mendapat ridho dari Allah. Bukan karena disuruh orang tua ya. Ya Manda ya. Nah, yang ketiga prinsipnya yaitu dilakukan sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi dalam beribadah kita itu harus mengikuti apa yang sudah ada di Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak mengikuti yang sudah ada di Al-Quran, sama saja perilaku kita itu menyimpang. Jadi di Al-Quran itu sudah dijelaskan bagaimana cara sholat yang benar dan sebagainya. Lalu prinsip yang keempat yaitu sesuai dengan kadar dan waktunya. Nah, di sini yaitu ibadah itu dilaksanakan sesuai dengan kadar dan waktunya. Ibu kasih contoh, misalnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikerjakan pada saat apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Putri Gina. Pada saat bulan Ramadan, Bu. Iya, benar. Pada saat bulan Ramadan. Jadi kalau mau zakat fitrah, tapi bukan bulan Ramadan, itu namanya bukan zakat fitrah. Sedekah ya, Bu. Kasih contoh. Apa? Sedekah ya, Bu. Kalau bukan bulan Iya, Ramadan. namanya sedekah. Iya. Jadi dia sesuai kadar dan waktunya. Nah, Ibu kasih contoh satu lagi ya. Contohnya puasa. Maaf, contohnya sholat. Sholat subuh misalnya. Sholat subuh itu kan dilakukan pada saat fajar kan? Nah, apabila mau sholat subuh, tapi dilaksanakannya pada sore hari, itu bukan sholat subuh namanya, tetapi sholat asar. Iya, jadi apabila beribadah, itu harus kita lakukan sesuai dengan kadar dan waktunya. Sampai sini paham ya anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan pembahasan kita tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, silakan Derajat Nugraha. Bagaimana hukum niat dalam beribadah dan bersuci? Baiklah, terima kasih pertanyaannya ya, Derajat Nugraha. Jadi tadi temannya ada yang bertanya nih, bagaimana hukum niat dalam beribadah dan bersuci? Coba Ibu tanya. Tadi Ibu udah menjelaskan tentang prinsip ibadah. Niat itu ada di urutan keberapa? Pertama, Bu. Ya, ada di urutan pertama. Di mana artinya bahwa niat itu adalah sesuatu yang Wajib. Jadi, hukum niat dalam bersuci dan beribadah itu adalah wajib. Innamal a'malu binniyat. Dan jadi niat ini benar-benar syarat utama. Percuma aja kita sholat tapi nggak pakai niat. Jadi apa? Cuma berdiri duduk aja, nggak ada niatnya. Gitu kan?
Belajar Nugraha udah paham? Jadi hukum niat itu wajib ya. Paham, Bu. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak. Baiklah, untuk soal evaluasi untuk hari ini sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Silakan anak-anak cek nanti di kelas kita. Tinggal di-download saja, soalnya sudah Ibu berikan di sana ya. Terakhir dikumpul besok jam 10 pagi. Baik, Bu. Untuk lembar jawabannya jangan lupa dikasih nama, kelas, dan tanggalnya ya. Baiklah, sudah Ya, selesai, Bu. tidak ada yang menanyakan lagi? Dirasa cukup, Bu. Baiklah, Alhamdulillah kalau semua anak-anak sudah paham. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau buat kesimpulan dulu ya. Jadi, hari ini kita belajar mengenai konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Nah, konsep fikih sendiri tadi ada secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa berasal dari kata fikun yang artinya pemahaman secara mendalam. Sedangkan secara istilah artinya tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi apabila digabungkan, arti ilmu fikih ini adalah salah satu bidang syariah Islam yang membahas mengenai hukum yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia ya, baik individu, kelompok, ataupun manusia dengan Allah. Lalu ruang lingkup fikih ada dua, apa saja tadi? Hablum minallah dan Hablum minan nas. hablum minannas, benar. Selanjutnya jenis-jenis ibadah tadi ada dibagi menjadi dua. Coba sebutkan, Putri Gina, ada ibadah apa aja? Rumah Ya, apa Mandari? ibadah mahdah dan khairu mahdah. Iya, benar, ada ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Ibadah mahdah yaitu perbuatan yang menghubungkan antara hamba dengan penciptanya. Sedangkan ghairu mahdah yaitu ibadah yang tentang hubungan antara sesama manusia atau manusia dengan alam yang bernilai ibadah. Selanjutnya, tadi kita belajar mengenai prinsip-prinsip ibadah dalam Islam ada 4. Ada yang masih ingat apa saja? Niat, Ya, ikhlas, iya benar. Ikhlas. sesuai dengan ketentuan Al-Quran, Ya, benar. sesuai dengan waktunya. Ya, sesuai dengan kadar dan waktunya. Nah, Alhamdulillah kalau anak-anak masih pada ingat pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk tugasnya yang tadi jangan lupa dikerjakan ya. Baik, Bu. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.